Dengan melihat apa yang telah terjadi baru-baru ini terhadap Indonesia, seperti bom bunuh diri di gereja di Makassar dan juga penembakan di Mabes Polri, saya sebagai seorang Syiah Muslim di Indonesia tidak bisa tinggal diam. Saya juga merasa tergugah untuk bersuara. Selain membela Syiah, saya harus juga membela Indonesia sebagai negara NKRI yang sangat saya cintai. Islam ini agama akal. Ayo kita berpikir, buka mata, telinga, dan pikiran kita untuk berpikir jernih, berpikir logis. Kita umat Islam, berapa banyak kita membaca Al-Quran? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kita untuk selalu berpikir. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 73, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah menghidupkan orang yang mati dan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Al-Hadid ayat 17, Allah berfirman, Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Kami telah benar-benar menjelaskan, menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami supaya kalian jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akal pikiran kalian. Buka mata, buka telinga, gunakan akal pikiran. Maka apapun yang dikatakan oleh Tuhan, cerna, pikir, fahami dengan akal pikiran kalian. Jangan memahami dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak logis. Apalagi kalau orang yang mengenalkan Islam kepada kalian adalah ustadz-ustadz yang tidak jelas datang dari mana. Ketika mereka mengatakan apapun tentang Islam kepada Anda, gunakan akal pikiran Anda untuk mencerna apa yang dikatakan mereka, membuktikan benar dan tidak, untuk menimbangnya dengan akal pikiran Anda, lalu baru Anda terima dan Anda amalkan apa yang dikatakannya. Bukan asal-asal menerima dan asal-asalan mengatakan iya, mematuhi ustadz-ustadz yang tidak jelas. Kalau kita melihat motivasi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terorisme yang diatasnamakan sebagai jihad, apa motivasi mereka untuk menjadi teroris? Mereka mengatakan mereka menginginkan surga. Mereka ingin masuk surga dan mendapatkan balasan di dalam surga, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan seperti bidadari dan lain sebagainya. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, Tuhan mengajak manusia untuk menggunakan akal pikiran. Sekarang saya akan buktikan di video ini bahwa betapa bodoh orang-orang yang menjadi teroris karena mengharapkan surga, yang padahal apa yang dipahami oleh teroris-teroris ini salah kaprah, tidak logis, tidak sesuai akal pikiran, berseberangan dengan apa yang diperintahkan Islam. Apa sih surga dan neraka itu? Oke lah, akal pikiran kita tidak mampu menjangkau seperti apa surga dan neraka itu. Kita bisanya membaca Al-Quran, kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran, lalu kita bayangkan, oh surga dan neraka seperti itu, bidadari, sungai-sungai susu, taman yang indah, dan lain sebagainya. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kita diminta untuk menggunakan akal pikiran untuk memahami ayat Al-Quran ini, ayat-ayat tentang surga. Ayo kita pikir secara logis apa artinya. Kalau Anda membaca surah Al-Zukhruf ayat 71, Tuhan berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taludzul a'yun. Dan di dalam surga itu ada apapun yang diinginkan oleh hati, apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, segala yang diinginkan hati. Oke, sekarang begini, manusia punya hati dan punya keinginan. Tidak semua manusia itu sama, bukan? Sekarang Al-Quran dan Islam untuk pertama kalinya turun di negara Jazirah Arab, dengan kebanyakan orang-orang Arab di sana yang hidupnya di padang pasir, panas, kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada hutan dan taman-taman yang indah di sana. Sekarang ketika Quran diturunkan di situ dan Nabi Muhammad diutus di situ untuk berdakwah, mengajak mereka orang-orang Jazirah Arab ini ke jalan yang benar, karena mereka orang Arab yang tinggal di situ dan tidak ada kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, maka Al-Quran mengatakan hal yang seperti itu kepada mereka.
mereka pasti akan termotivasi untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Lalu sebaliknya, mereka diwanti-wanti neraka yang berupa kobaran api yang panas, karena Tuhan dan Nabi tahu orang-orang Arab ini mereka sering menderita dengan selalu kepanasan di negara yang panas itu. Kalau misalnya Quran ini turun di kutub selatan, api dan kehangatan itu akan menjadi surganya mereka, karena mereka sehari-hari hidup kedinginan di kutub yang selalu melihat es dan selalu kedinginan, apalagi matahari terbitnya selalu nggak sampai naik ke atas. Itu membuat mereka kedinginan. Ketika mereka diiming-imingi oleh kehangatan api dan banyak api di sekitar mereka sehingga mereka menjadi hangat, itu bisa menjadi surganya mereka. Sekarang kalau turunnya Al-Quran di Indonesia dan nabinya adalah orang Indonesia, Indonesia ini penuh dengan hutan, penuh dengan sungai-sungai yang deras mengalir dengan air yang jernih, apakah ketika rakyat jelata Indonesia ini ketika mereka diiming-imingi dengan kenikmatan surga yang berupa taman-taman yang rimbun dengan pepohonan dan buah-buah di mana-mana, apakah mereka akan tertarik? Jelas tidak, karena di sini saja mereka sudah banyak melihat taman-taman yang indah, banyak sekali buah-buahan tropis, sungai-sungai yang mengalir deras, nggak kepanasan, nggak kedinginan, sejuk udaranya di gunung-gunung. Itu artinya apa? Artinya kenikmatan yang diberikan Tuhan di surga itu relatif tergantung apa yang diinginkan hati seorang manusia ini. Mungkin anak-anak zaman sekarang kenikmatan hatinya mereka pengen punya gadget bagus, kendaraan mahal, pengen rumah yang besar, rumah yang modern. Bisa jadi anak-anak zaman sekarang keinginan hatinya nanti kalau di surga saya pengen punya jet yang bagus, yang mahal-mahal, pengen punya mobil yang keren. Bisa jadi begitu kan? Kalau Quran ini turunnya sekarang, bisa jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran akan dijelaskan di surga nanti akan ada gadget yang bagus, kendaraan-kendaraan mahal, rumah-rumah yang modern, teknologi yang canggih. Bisa jadi seperti itu. Orang yang berakal itu selalu melakukan sesuatu berdasarkan akal pikiran. Secara logis dia berpikir mengapa dia melakukan sesuatu, untuk apa. Ketika orang yang berakal membaca ayat Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk melakukan hal ini supaya kita mendapatkan kenikmatan di surga, orang berakal berpikir, untuk apa kenikmatan itu? Untuk apa Tuhan memberi surga? Untuk apa Tuhan menakuti manusia dengan neraka? Untuk apa Tuhan menyiksa dan memberikan kenikmatan di akhirat nanti kepada manusia? Dalam beribadah, dalam berjihad, dalam melakukan apapun yang diajarkan oleh agama, orang berakal selalu berpikir. Dalam beribadah manusia itu ada 3 macam orang. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang orang-orang Syiah menyebutnya sebagai Imam Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, sebuah kitab terkenal, ia berkata, "Inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatut tujjar." Sesungguhnya kaum yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah dengan motivasi menginginkan balasan surga, ingin sekali mendapatkan balasan yang menyenangkan buat mereka, ingin mendapatkan keuntungan dari ibadah tersebut. Fatilka ibadatut tujjar, maka ibadah seperti itu adalah ibadahnya orang-orang pedagang. Kemudian wa inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abid, dan kaum yang lainnya yang menyembah Allah karena takut akan siksa neraka, maka ibadah seperti itu adalah ibadahnya para budak. Ketika Anda sebagai seorang muslim menyembah Allah karena menginginkan surga atau takut akan neraka, maka Anda ini tidak jauh-jauh dari seorang pedagang atau seorang budak. Oke lah, tipe pedagang dan budak dalam menyembah Allah ini tidak ada masalah, bukan berarti mereka salah, tidak. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari mereka, ada yang derajatnya lebih tinggi lagi.
Imam Ali melanjutkan, wa inna qauman abadullaha syukron fatilka ibadatul ahrar. Sedangkan kaum yang menyembah Allah karena merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, menyembah Allah karena ia layak disembah, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Fatilka ibadatul ahrar, itulah ibadahnya orang-orang yang bebas dan merdeka. Zaman gini, kalau Anda masih menyembah Allah karena surga dan karena takut neraka, Anda sangat ketinggalan. Naikkan derajat Anda menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, menyembah Allah karena ia layak disembah, bukan karena Anda menginginkan surganya atau karena Anda takut dan ingin lari dari nerakanya. Berpikirlah, kenapa Anda harus menyembah Allah? Maka Anda akan mendapati bahwa Allah memang layak disembah, karena Anda butuh menyembahnya, karena Anda adalah makhluk ciptaannya, ialah yang patut disembah. Anda menyembahnya seharusnya karena Anda bersyukur karena Allah menciptakan Anda dan memberikan segala kenikmatannya, maka pujilah ia, sembahlah ia sebagai rasa syukur Anda. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku berjihad lalu mati konyol sebagai teroris yang melakukan pembunuh diri di gereja kemarin dan menembakkan beberapa tembakan dengan menggunakan pistol mainan ke polisi, akhirnya dia ditembak mati konyol, dengan harapan ketika mereka mati mereka akan mendapatkan surga. Ini menunjukkan betapa bodoh sekali mereka yang telah terpengaruh pemikiran-pemikiran takfiri yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang gak jelas. Yang mereka lakukan ini bukanlah ibadah. Mereka melakukan aksi teror itu untuk mendapatkan jalan pintas menuju surga. Itu yang mereka mau. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka mau cari enak, cari gampang. Langsung aja lah jadi teroris, menyerang orang yang mereka anggap kafir, nanti dapat pahala yaitu surga. Akhirnya mereka mati, segala problem yang mereka hadapi di dunia sudah selesai dan mereka dapat surga. Itu yang mereka harapkan. Dan orang-orang seperti mereka ini dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang kere, hidup susah dan bosan dengan hidup ini karena segala kesusahannya. Akhirnya mereka dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk direkrut menjadi teroris. Miskin di dunia ini tidak masalah sebenarnya, asalkan pikiran Anda tidak miskin. Kalau kita lihat kenapa mereka menyerang gereja, mengapa mereka menyerang Mabes Polri, di sisi lain selain karena mereka menginginkan surga seperti itu dengan bidadari di dalamnya, karena mereka ingin menyerang orang kafir dan menyerang pemerintahan togut. Sekarang masalah kafir dan tidak kafir. Kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi, kafir yang harus diperangi, dan ada kafir zimmi, kafir yang harus dilindungi. Di zaman Nabi, di zaman para khalifah, ketika pemerintahan Islam itu benar-benar ofisial, benar-benar pemerintahan yang berdiri tegak dengan jelas, ketika Islam menjadi sebuah negara yang memiliki kekuasaan, saat itulah dipakai istilah ini. Ada kafir yang harus diperangi dan kafir yang harus dilindungi. Orang-orang kafir non-muslim yang tinggal dalam pemerintahan Islam, mereka harus dilindungi sebagai warga yang tinggal di dalam pemerintahan Islam. Sedangkan orang-orang kafir di luar negara Islam yang menyerang negara Islam, yang memusuhi negara Islam ini, mereka lah orang-orang kafir harbi yang diperangi. Itu di zaman Nabi dan di zaman khalifah-khalifah yang jelas pemerintahan mereka. Lalu sekarang bagaimana? Lihatlah teroris-teroris itu, status mereka itu adalah warga Indonesia yang melakukan aksi bom bunuh diri untuk mencelakai non-muslim yang tinggal dalam pemerintahan Indonesia, bukan dalam pemerintahan Islam. Misalnya Indonesia ini negara kekhalifahan sekalipun, orang-orang Kristen non-muslim, orang-orang non-muslim adalah orang-orang yang harus dilindungi karena mereka hidup dalam negara ini, karena mereka adalah bagian dari negara ini. Mereka harus dilindungi, bukan diperangi. Sesama warga Indonesia yang harusnya menjadi saudara diserang, menganggap pembunuh mereka adalah
ibadah, menganggap mereka halal diburu. Jangankan non-muslim, orang Syiah yang sesama muslim aja mereka halalkan darahnya. Lalu dengan perbuatan yang salah kaprah seperti ini, mereka mengharapkan bidadari surga. Pemerintah Indonesia dianggap togut. Bukannya ini adalah prinsip yang sudah mereka sepakati, bahwa ketika kita bersepakat, kita bermusyawarah siapa yang menjadi pemimpin kita, maka dia harus kita taati. Indonesia sudah dari dulu berdiri dengan kesepakatan bahwa Indonesia ini adalah negara NKRI, maka kita harus bersikap sesuai dengan kesepakatan tersebut. Lalu bagaimana ceritanya kita harus memusuhi pemerintah dan menganggap mereka togut? Jadi apa yang mereka lakukan, yang mereka sebut sebagai aksi jihad dengan mengharapkan balasan surga, adalah perbuatan yang salah kaprah, yang sangat-sangat tidak logis. Seorang muslim yang logis tidak berpikiran dan berbuat seperti itu. Lagi pula saya heran sekali, kenapa mereka itu sangat optimis sekali untuk mendapatkan surga. Mereka sangat over optimis untuk mendapatkan surga. Terkadang saya mendengar mereka berkata kepada sesama mereka, sampai ketemu lagi di surga, ayo kita bangun rumah di surga. Seakan-akan mereka itu pasti masuk surga, padahal sebenarnya surga ini susah sekali didapat. Mengapa mereka sedemikian optimisnya untuk mendapatkan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya? Coba kita berpikir logis sekali lagi. Mati bunuh diri, mencelakakan orang lain untuk mendapatkan surga. Orang yang mencelakai orang lain saja sudah jelas tidak bisa masuk surga. Kenapa jadi terbalik seperti ini? Betapa dahsyatnya pengaruh pemikiran takfiri terhadap mereka. Di fikih Syiah saja, orang yang mati itu ahli warisnya, keluarganya, hal yang harus dilakukan terhadap orang yang mati itu adalah membayarkan hutang-hutangnya, memintakan maaf kepada orang-orang yang sekiranya si orang yang mati tadi ini pernah berbuat salah, karena itu adalah hak orang lain. Hak orang lain sangatlah penting sekali. Kami orang-orang Syiah saja ada hadis di referensi-referensi kami yang mengatakan ketika seorang syahid, dengan menetesnya setetes darah pertama dari orang yang syahid, seluruh dosa-dosanya akan diampuni, kecuali dosa yang berkenaan dengan hak orang lain. Jadi di Syiah saja, kalau ada orang yang syahid, oke lah, segala dosanya telah diampuni. Tapi kalau orang yang syahid ini punya hutang kepada orang lain, punya salah pada orang lain, tetap ahli warisnya harus menunaikan hutangnya, memintakan maaf, karena ini adalah hak orang lain. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh teroris-teroris ini? Apakah dengan mencelakai orang lain seseorang bisa mendapatkan surga dari Allah? Jangankan mencelakai, tidak menunaikan hak orang lain saja bisa mencegah seseorang dari masuk surga, apalagi sampai mencelakai orang lain. Kesalahan-kesalahan bertindak seperti ini sebagai seorang muslim dapat kita hindari ketika kita benar-benar menggunakan akal pikiran kita dan berpikir logis dalam beragama.